Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerabat kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup problematika pendidikan Islam di era globalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Peran pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses kehidupan manusia. Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, bangsa dan negara. Kandungan materi pelajaran dalam pendidikan Islam yang masih pada tujuan yang lebih bersifat ortodoksi diakibatkan adanya kesalahan dalam memahami konsep-konsep pendidikan yang masih bersifat dikotomis, yakni pemilihan antara pendidikan agama dan pendidikan umum atau sekuler, bahkan mendudukan keduanya secara diametral. Betapapun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek pendidikan. Namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontribusinya pendidikan. Misalnya, sangat yakin bahwa pendidikanlah yang dapat memberikan kontribusi pada kebudayaan di hari esok. Pendapat yang sama juga bisa kita baca dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20/2003, yang antara lain menyatakan manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Namun di dalam dunia pendidikan sendiri, banyak masalah-masalah pendidikan yang dihadapi di era globalisasi, baik itu masalah yang bersifat internal maupun eksternal.
Pengertian pendidikan Islam dan globalisasi. Pengertian pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan emosional. Pendidikan merupakan aktivitas yang diorientasikan kepada pengembangan individu manusia secara optimal. Menurut pendapat Fakhrul Razi Dalimunte, Kapitas Rekta Pendidikan YIN PES Medan 1999 halaman 11. Pendidikan Islam adalah suatu proses yang melatih perasaan murid-murid dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan mereka dipengaruhi dengan nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai-nilai Islam. Menurut pendapat Syafruddin Syihad, Kapitas Rekta Pendidikan YIN PES Medan 1999 halaman 12. Pendidikan Islam juga dapat diartikan suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Menurut Hasan Langulungan, pengertian ilmu pendidikan Islam adalah suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peran memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang dijelaskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Menurut pendapat Hasan Langulungan, asas-asas pendidikan Islam, Pustaka Al-Husni, Jakarta 1999 halaman 94. Sedangkan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri adalah terwujudnya manusia sempurna atau manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tujuan dari pendidikan Islam itu ialah menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian total manusia melalui latihan spiritual dan intelektual rasional diri. Menurut Fakhrul Razi Dalimunte Ibid halaman 12. Sekarang tentang pengertian globalisasi. Menurut bahasa, global ialah seluruhnya, menyeluruh. Sedangkan globalisasi ialah pengglobalan secara keseluruhan aspek kehidupan, perwujudan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan. Kemudian pengertian secara luas globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju, Amerika, Eropa, dan Jepang, melakukan ekspansi besar-besaran, kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer, dan ekonomi. Ini bisa dilihat di www Dunia Pendidikan di Era Global tanggal 27 Februari 2012. Bila dipelajari lebih jauh,
globalisasi membawa pengaruh terhadap negara-negara berkembang yang baru terlepas dari belenggu penjajahan. Baik positif maupun negatif, pengaruh positif dan globalisasi yaitu membantu atau mendorong negara-negara baru berkembang untuk maju secara teknis, serta menjadi lebih sejahtera secara material. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya teknokrasi yang sangat berkuasa, didukung oleh alat-alat teknik modern dan persenjataan yang canggih. Mengapa alat-alat dan teknik yang modern serta persenjataan menjadi pengaruh negatif? Karena seringkali bagi negara yang berkuasa, mereka menyalahgunakan teknologi tersebut. Seperti halnya ilmu pengetahuan, mesin-mesin, pesawat hipermodern yang digunakan atau dijadikan mekanisme operasionalistik yang menghancurkan. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Menurut website masalah pendidikan Islam di era globalisasi HTML tertanggal 27 Februari 2012. Dapat kita pahami bahwasanya maksud dari pendidikan Islam di era globalisasi ialah bagaimana pendidikan Islam itu mampu menghadapi perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan yang penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dengan pendidikan yang lebih baik lagi. Sekarang tentang masalah-masalah pendidikan Islam di era globalisasi. Permasalahan pendidikan di Indonesia secara umum diidentifikasikan dalam 4 krisis pokok, yaitu menyangkut masalah kualitas, relevansi, elitisme, dan manajemen. Keempat masalah tersebut merupakan masalah besar, mendasar, dan multidimensional, sehingga sulit dicari ujung pangkal pemecahannya. Tilar 1991. Permasalahan ini terjadi pada pendidikan secara umum di Indonesia, termasuk pendidikan Islam yang dinilai justru lebih besar problematikanya. Pendidikan Islam juga dihadapkan dan terperangkap pada persoalan yang sama. Bahkan apabila diamati dan kemudian disimpulkan, pendidikan Islam terkurung dalam kemunduran, keterbelakangan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Sebagaimana pula yang dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat Islam dibandingkan dengan mereka yang non-Islam. Katakan saja, pendidikan Islam terjebak dalam lingkaran yang tak kunjung selesai, yaitu persoalan tuntutan kualitas, relevansi, dan dengan kebutuhan, perubahan zaman, dan bahkan pendidikan. Apabila diberi embel-embel Islam, dianggap berkonotasi kemunduran dan keterbelakangan. Meskipun sekarang secara berangsur-angsur banyak di antara lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan.
Menurut pendapat Sueroyo 1991 halaman 77. Sekarang tentang masalah pokok yang dihadapi oleh pendidikan Islam. A. Rendahnya kemampuan manajerial kepala madrasah yang mencakup kurang mengetahui prinsip-prinsip manajemen pendidikan, kurang mampu mengembangkan inovasi pendidikan, kurang mampu mendayagunakan sumber daya yang ada, lemahnya sistem administrasi dan keuangan, serta kurangnya monitoring dan evaluasi capaian hasil pendidikan. B. Rendahnya kualitas tenaga pengajar mencakup guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dan latar belakang pendidikan, kurang menguasai materi ajar, kurang menguasai metodologi pengajaran yang efektif, kurang menguasai media dan alat pembelajaran, kurang mengakses buku-buku dan pengetahuan baru. C. Rendahnya dukungan masyarakat mencakup kurang partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Islam. Ini menurut Agus Fahrudin, implementasi konsep manajemen berbasis madrasah. Fakta Pres IAIN Lampung 2007 halaman 7-8. Sekarang tentang masalah kualitas pendidikan. Dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu negara dari keunggulan komparatif kepada keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif bertumpu pada kekayaan sumber dan daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat kosmopolitanisme di mana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara kompetitif berkualitas rendah. Nomor 2 tentang permasalahan strategi pembelajaran. Menurut Suyanto, era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi murid-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis faktual atau pengetahuan. Namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru. Hal ini agaknya berkaitan erat
dengan rendahnya profesionalisme guru. Masalah metodologi pengajaran yang dilakukan oleh guru juga masih terlihat banyak yang konvensional. Model pembelajaran aktif masih belum menjadi pilihan utama. Umumnya masih menggunakan yang mudah-mudah saja, seperti metode ceramah. Secara metodologis, masih banyak guru yang kurang memiliki wawasan dalam metode alternatif mengajar, sehingga proses belajar tidak menarik, bahkan cenderung membosankan. Ini menurut pendapat dari Deden Makbullah, Manajemen Mutu Pendidikan Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, halaman 22. Sekarang tentang yang nomor 3, permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Masalah pendidikan timbul dalam komponen-komponen pendidikan Islam, seperti tenaga pendidikan yang masih kurang memakai profesi sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan secara profesional. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sambilan atau pekerjaan sebagai monleiter atau usaha objekan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya guru, terlebih berguru honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui sistem seleksi profesi. Singkatnya, di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat banyak, guru yang tidak profesional. Inilah salah satu permasalahan internal yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi pendidikan nasional masa kini. Itulah sekilas sesi pertama tentang ruang lingkup problematika pendidikan Islam di era globalisasi. Mudah-mudahan sesi yang pertama ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi kita semua, dan untuk saya pribadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa bantuan like, komen, saran, dan subscribe YouTube saya agar channel saya terus berkembang dengan agama-agama atau pendidikan-pendidikan umum yang bersifat membangun karakter moral akhlak dan membangun insan, membangun martabat manusia lebih baik dan bisa memberikan kompetensi, bisa memberikan nilai lebih demi kemajuan bangsa negara Republik Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
YouTube saya akan selalu terus berkembang dan saya bisa semangat terus memberikan channel-channel terbaru tentang dunia pendidikan. Like, komen, subscribe, serta bagikan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.